Seorang pemuda berpenampilan lusuh memasuki showroom mobil mewah, lalu disambut tawa dan cemoohan. Namun, pemuda itu hanya tersenyum tipis. Tiba-tiba, ia menumpahkan isi karungnya yang ternyata adalah ekspresi semua orang berubah seketika. Siapa sebenarnya pemuda misterius ini? Angin siang di ibu kota terasa menyengat, tetapi tidak sebanding dengan pandangan dingin yang menghantam Alex. Pintu kaca otomatis itu terbuka, menyambutnya dengan desiran udara sejuk dari pendingin ruangan, yang kontras dengan penampilannya. Yang, ia melangkah masuk, memikul karung goni tua di pundaknya. Rambutnya agak kekoken, kemeja lusuhnya bernoda, dan celana kainnya sudah sobek di beberapa bagian. Ia tampak seperti seorang gelandangan yang salah tempat, bukan calon pembeli. "Maaf, Anda tidak bisa masuk." Suara seorang pria dengan setelan rapi dan dasi mahal memutus lamunannya. Wajahnya yang arogan dan tatapan merendahkan itu jelas menunjukkan rasa jijik. Ia adalah Daniel, manajer penjualan yang terkenal sombong. Tempat ini hanya untuk pelanggan yang serius. Alex menghentikan langkahnya, menatap Daniel dengan tenang. "Saya ingin melihat mobil," jawabnya. Suaranya pelan namun mantap. Karung di bahunya sedikit bergeser, membuat Daniel mengernyitkan dahi, melihat-lihat. "Tentu saja." Daniel tertawa sinis. "Tapi saya rasa Anda tidak bisa membeli satupun ban mobil di sini. Sebaiknya Anda pergi sebelum kami memanggil keamanan." Beberapa staf lain yang melihat kejadian itu ikut tersenyum sinis dan berbisik-bisik, menjadikan Alex pusat perhatian yang tidak menyenangkan. Alex hanya tersenyum tipis. Ia sudah menduga reaksi seperti ini. Ini adalah bagian dari rencana besarnya. Ia ingin melihat, tanpa ada yang menyadari, bagaimana pegawainya memperlakukan orang yang tidak mereka anggap penting. Di sudut ruangan, seorang staf magang bernama Rina mengamati. Ia merasa iba melihat Alex diperlakukan seperti itu. Ia sendiri ragu. Apakah pria itu benar-benar mampu membeli mobil di sana? Ia tidak setuju dengan cara Daniel memperlakukannya. Rina memberanikan diri mendekat. "Pak, maaf, tapi semua orang berhak melihat-lihat Daniel Mendengus." "Diam, Rina. Kau masih anak kemarin sore. Jangan sok tahu." Ia kembali menghadap Alex. "Dengar, kawan, keluar sekarang juga, sebelum saya usir." Dengan paksa, "Ini bukan tempat untuk bercanda." "Saya tidak bercanda," Alex membalas, matanya menatap lurus ke arah Daniel. "Saya datang untuk membeli. Saya ingin melihat Lamborghini Aventador yang baru." Satu kalimat itu memicu gelak tawa di antara para staf. Mereka menertawakan impian si pemulung yang ingin membeli mobil seharga puluhan miliar rupiah. Daniel tertawa. "Paling keras? Aventador? Oh, sungguh selera yang bagus, tapi saya khawatir harganya jauh lebih mahal dari semua harta yang Anda miliki." Alex tidak terpengaruh. Ia menempatkan karungnya di lantai dengan hati-hati. Tatapannya menelusuri setiap sudut ruangan yang megah itu, memperhatikan setiap detail, seolah-olah ia sedang meninjau propertinya sendiri. Ia melihat celah dalam pelayanan dan etika para pegawainya. Ini adalah kesempatan baginya untuk memberikan pelajaran, bukan hanya untuk membeli mobil. Ia adalah pemilik dari segala kemewahan di hadapannya, tetapi tak ada satupun yang tahu. Ia kemudian menoleh kembali pada Daniel, senyumnya kini tak lagi ramah. "Baiklah, jika Anda tidak mau melayani, saya akan menunggu sampai ada yang bersedia. Saya punya banyak waktu." Sikap tenang dan percaya diri Alex justru membuat Daniel semakin kesal. Ia merasa harga dirinya dinokinjak oleh seorang pria yang seharusnya ia pandang rendah. Namun, Alex hanya duduk di sofa kulit mahal di dekat pintu, mengabaikan Daniel sepenuhnya. Rina, yang menyaksikan semua itu, merasakan ada sesuatu yang aneh. Mata pria itu tidak menunjukkan keputusasaan, melainkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Siapa sebenarnya pria ini? Dan mengapa ia begitu tenang menghadapi perlakuan seburuk itu? Malam akan tiba, dan jawaban dari pertanyaan itu masih jauh. Keberadaan Alex di showroom semakin mengganggu Daniel. Pria lusuh itu duduk dengan santai,
seolah-olah sofa kulit mahal itu adalah miliknya. Setiap kali ada pelanggan kaya yang datang, Daniel harus berusaha ekstra untuk menyembunyikan pemulung. Itu agar tidak merusak citra eksklusif showroom. Namun, Alex tetap di sana, mengabaikan tatapan sinis dan bisikan-bisikan dari staf lainnya. Kau tidak akan berhasil mengusirnya dengan cara begitu. Dan, bisik salah seorang staf Andre, saat Daniel mondar-mandir dengan gelisah. Dia terlihat tidak takut sama sekali. Aku tidak peduli, balas Daniel. Orang seperti dia tidak pantas berada di sini. Dia hanya merusak pemandangan. Sementara Daniel sibuk dengan amarahnya, Rina melihat Alex mengambil selembar brosur dan membacanya. Dengan saksama, ia tidak hanya melihat-lihat, ia mempelajari setiap detail teknis dari mobil yang ia inginkan. Pengetahuan yang Alex tunjukkan dari ekspresinya membuat Rina semakin penasaran. Ia memutuskan untuk mendekat, mengabaikan peringatan Daniel. Maaf Pak, Rina memulai dengan suara pelan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Alex mengangkat pandangannya dari brosur, menatap Rina dengan senyum hangat. Tentu, saya hanya ingin tahu, apakah mobil Aventador yang baru sudah tersedia di sini? Rina mengangguk ragu-ragu. Sudah Pak, tentu saja, tipe terbaru dengan mesin kelima, 12, sangat bertenaga. Ia menjelaskan dengan suara hati-hati. Merasa canggung, ia tidak yakin apakah ia harus memberikan pelayanan penuh seperti kepada pelanggan lain. Bisakah saya melihatnya dari dekat? Tanya Alex. Daniel yang melihat Rina berbicara dengan Alex segera menghampiri mereka. Rina, apa yang kau lakukan? Jangan buang-buang waktumu melayani orang yang tidak jelas seperti ini. Kembali ke mejamu. Rina menunduk, takut. Namun, Alex kembali mengintervensi. Ia hanya melakukan tugasnya. Bukankah semua pelanggan berhak mendapatkan pelayanan? Daniel menatap Alex dengan tajam. Kau bukan pelanggan, kau hanya pengganggu. Ini batasnya. Keluar sekarang juga, atau aku benar-benar akan memanggil keamanan. Alex bangkit dari duduknya. Senyum di wajahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi serius yang tidak pernah dilihat Rina sebelumnya. Apakah ini cara Anda memperlakukan semua orang yang datang ke sini, tanpa memandang status? Kami hanya melayani mereka yang mampu, jawab Daniel. Suaranya dipenuhi arogansi. Kami tidak punya waktu untuk orang miskin yang hanya berfantasi. Alex menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah Rina yang berdiri membisu. Maaf, Anda sudah berusaha, ucap Alex pelan kepada Rina, seolah-olah mereka adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Tunggu dulu. Daniel menyela, merasa menang. Jadi, kau menyerah? Alex menatap Daniel kembali. Kali ini dengan sorot mata yang tajam dan tak terbaca. Tidak. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya serius. Ia berjalan menuju karung lusuhnya, yang selama ini menjadi misteri bagi semua orang. Karena kalian tidak percaya dengan kata-kata saya, mungkin kalian akan percaya dengan hal ini. Semua mata di showroom tertuju pada Alex. Ada keheningan yang tegang, diiringi oleh rasa penasaran yang memuncak. Apa yang akan dikeluarkan pria ini dari karungnya? Rina merasa jantungnya berdegup kencang. Daniel, meskipun merasa menang, merasakan sedikit keraguan menyelinap masuk ke dalam hatinya. Ketenangan yang luar biasa dari Alex. Ketegangan di ruangan itu terasa begitu kental, seperti sebuah pertempuran yang akan segera dimulai. Tangan Alex yang kumal meraih tali karung. Setiap gerakan terasa begitu lambat, menambah ketegangan di antara para staf. Daniel berdiri dengan tangan terlipat di dada, wajahnya menyiratkan cibiran. Apa yang mau kau tunjukkan? Uang recehmu, sindirnya. Alex tidak menanggapi. Ia menarik simpul tali dan membuka mulut karung itu. Sebuah suara gemerincing kecil terdengar, diikuti oleh cahaya keemasan yang memantul di mata para staf. Alex memiringkan karungnya, dan isinya tumpah ke atas. Karpet tebal di bawahnya. Ruangan yang tadinya penuh dengan bisik-bisik, kini hening. Di atas karpet, tergeletak puluhan batangan emas. Warnanya yang kuning keemasan berkilauan,
memancarkan aura kemewahan yang tak terbantahkan. Beberapa batang emas jatuh dengan suara klang, memecah keheningan. Mata Daniel dan staf lainnya terbelalak. Wajah mereka yang tadinya penuh dengan cemoohan, kini berubah menjadi pucat pasi dan tercengang. "Ini," gumam Daniel. Suaranya tercekat. Ia tidak bisa melanjutkan perkataannya. Kaki tangannya mendadak lemas. Alex berjongkok dan mengambil salah satu batangan emas itu, menunjukkannya kepada Daniel. "Ini hanya sebagian dari yang saya miliki," katanya dengan suara yang masih tenang. "Saya rasa ini cukup untuk membayar mobil yang saya inginkan, bahkan seluruh showroom ini." Seketika, suasana di showroom berubah 180 derajat. Staf yang tadi meremehkannya, kini berdiri mematung, menatap batangan emas itu dengan tatapan penuh nafsu. Rina, yang juga terkejut, melihat Alex dengan pandangan baru. "Pria kumuh ini ternyata bukan sembarang orang. Tolong panggil manajer utama Anda, Perina." Alex, suaranya kini terdengar lebih berwibawa. "Saya ingin berurusan dengan seseorang yang lebih profesional." Daniel, yang kini tampak sangat malu, tidak bisa bergerak. Ia seolah-olah membatu. "Andre," salah satu staf buru-buru mendekati Alex. "Maafkan kami, Tuan. Kami benar-benar tidak tahu." "Diam," potong Alex, membuat Andre terdiam. "Saya tidak ingin mendengar permohonan maaf dari kalian. Saya hanya ingin pelayanan yang sesuai." Daniel akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia menunduk dalam-dalam. "Baik, Tuan. Saya akan segera memanggil kepala cabang. Mohon, tunggu sebentar." Ia berbalik dengan langkah tergesa-gesa, wajahnya merah padam karena malu. Ia tidak menyangka bahwa pria yang ia hina habis-habisan adalah seorang miliarder. Alex kembali duduk di sofa, kini dikelilingi oleh tatapan kagum dan takut dari para staf. Rina memberanikan diri mendekat dan membantunya mengumpulkan batangan emas yang berserakan. "Maafkan perlakuan kami, Tuan," bisiknya. "Saya benar-benar minta maaf." Alex, senyum ramah kembali terukir di wajahnya. "Kau tidak perlu meminta maaf. Kau adalah satu-satunya orang di sini yang memperlakukanku dengan baik." Kata-kata Alex membuat Rina merasa lega, namun juga semakin penasaran. Mengapa pria ini melakukan semua ini? Apa tujuannya? Di sisi lain, Daniel sedang terburu-buru mencari kepala cabang. Hatinya dipenuhi dengan rasa cemas dan ketakutan akan nasib pekerjaannya. Drama yang sebenarnya baru saja dimulai. Tidak butuh waktu lama bagi Pak Budi, kepala cabang showroom, untuk tiba di tempat. Ia adalah pria paruhbaya yang bijaksana, dengan rambut beruban di pelipis. Raut wajahnya menunjukkan kebingungan saat melihat puluhan batangan emas berserakan di atas karpet, dan Alex, yang masih mengenakan pakaian lusuh, duduk santai seperti seorang raja. "Daniel, ada apa ini?" tanya Pak Budi. Suaranya tenang, namun penuh otoritas. Daniel, yang sudah ketakutan setengah mati, tergagap-gagap menjelaskan. Ini adalah pelanggan, Pak. Ia ingin membeli sebuah Aventador." Ia membayar dengan Daniel berusaha agar suaranya terdengar meyakinkan, tetapi kegugupannya jelas terlihat. Pak Budi menatap Alex dengan seksama. Ia melihat detail-detail kecil yang tidak disadari Daniel. Gerakan tubuh Alex yang penuh percaya diri, cara ia duduk dengan nyaman di sofa mahal, dan sorot mata yang tajam, bukan mata seorang yang putus asa. Pak Budi merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Selamat siang, Tuan," sapa Pak Budi, dengan nada yang jauh lebih sopan dan hormat daripada Daniel sebelumnya. "Saya Budi, kepala cabang di sini. Maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin Anda alami." Alex mengangguk. "Selamat siang, Pak Budi. Saya Alex. Saya datang ke sini untuk membeli mobil. Saya sudah menabung selama bertahun-tahun. Dan inilah saatnya." Penjelasan Alex terdengar sangat meyakinkan, tetapi Pak Budi masih merasakan kejanggalan. "Tentu saja, Tuan. Kami sangat senang bisa melayani Anda." Ia kemudian menoleh ke Daniel dengan tatapan tajam. "Daniel, tolong bersihkan ini dan siapkan semua dokumen yang diperlukan untuk transaksi." Daniel mengangguk cepat, merasa lega karena tidak langsung dipecat.
ia dan beberapa staf lain mulai mengumpulkan batangan emas dengan tangan gemetar. "Tuan Alex," kata Pak Budi, duduk di sofa seberang. "Bolehkah saya tahu, mobil seperti apa yang Anda inginkan?" "Aventador terbaru," jawab Alex. Nadanya santai. "Dan saya ingin mengujinya sekarang juga. Saya ingin memastikan bahwa uang saya tidak dibelanjakan untuk barang yang salah." Permintaan Alex membuat Pak Budi sedikit terkejut. Biasanya, pelanggan akan melakukan test drive setelah seluruh prosedur administrasi selesai. Namun, ia tidak berani menolak permintaan itu. "Tentu Tuan, kami akan siapkan mobilnya." Selagi Pak Budi memberikan perintah, ia diam-diam memperhatikan Alex lebih dekat. Ada aura kepemimpinan yang kuat pada diri pria itu. Pak Budi, yang sudah bekerja di industri ini selama lebih dari 30 tahun, memiliki insting yang tajam. Ia tahu bahwa Alex bukanlah pelanggan biasa. Ini adalah ujian, sebuah tes yang disamarkan, dan Daniel telah gagal total. Pak Budi mulai mengingat-ingat. Nama Alex Erlangga terasa tidak asing di telinganya. Ia mencoba mencocokkan wajah Alex dengan foto yang pernah ia lihat di beberapa dokumen internal perusahaan. Namun, penampilan Alex yang kumal membuat ia sulit untuk memastikan. "Mohon maaf, Tuan Alex," kata Pak Budi, "saya butuh kartu identitas Anda untuk formalitas." Alex mengangguk dan merogoh sakunya. Ia mengeluarkan sebuah dompet kulit usang dan menyerahkan sebuah kartu identitas kepada Pak Budi. Jantung Pak Budi berdegup kencang. Saat ia menerima kartu itu, inilah saatnya ia akan mengetahui kebenaran. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Pak Budi mengambil kartu identitas dari Alex. Ia membaca nama yang tertera di sana, Alex Erlangga. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia kemudian melihat foto di kartu itu. Wajah yang sama, Hania, saja di foto itu, Alex terlihat rapi dan mengenakan setelan jas mahal. Pak Budi menelan ludah. Seluruh tubuhnya menegang. Ia tahu persis siapa Alex Erlangga. Pria ini bukan hanya pelanggan kaya, melainkan pemilik sah dari seluruh jaringan showroom ini, termasuk yang ia pimpin. Meskipun terkejut, Pak Budi adalah seorang profesional sejati. Ia tidak menunjukkan ekspresinya. Ia tetap tenang dan mengendalikan diri. Ia tahu bahwa pengungkapan identitas ini harus dilakukan dengan hati-hati. Daniel dan staf lainnya yang sibuk mengumpulkan emas tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Pak Budi mengembalikan kartu identitas itu kepada Alex dengan hormat. "Baik, Tuan Alex. Terima kasih. Kami akan segera siapkan mobilnya." Ia menatap Alex, mengisyaratkan bahwa ia sudah tahu. Alex membalas tatapannya dengan senyum tipis, seolah-olah ia sedang menantang Pak Budi untuk mengambil langkah selanjutnya. "Saya ingin mengemudi Aventador itu sendiri," kata Alex, "tanpa ada pendamping." Permintaan itu tidak biasa, tetapi Pak Budi mengangguk. "Tentu saja, Tuan. Kami akan siapkan semuanya. Dan untuk uang mukanya, gunakan beberapa batangan emas itu, potong." "Alex," ia menunjuk tumpukan emas yang baru saja dikumpulkan. "Saya ingin melihat apakah kalian menghargai emas seperti kalian menghargai uang tunai." Daniel dan staf lain yang mendengar itu saling pandang. Mereka merasa bingung, tetapi tidak berani protes. Pak Budi dengan sigap mengambil satu batangan emas dan menyerahkannya kepada seorang staf untuk ditimbang dan dicatat. "Ini adalah uang muka yang sangat berharga," kata Pak Budi dengan sopan. "Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan Alex." Alex hanya mengangguk, matanya mengawasi setiap gerak-gerik staf. Ia ingin melihat apakah ada perbedaan perlakuan setelah identitasnya terungkap perlahan pada Pak Budi. Sejauh ini, Pak Budi berhasil menjaga rahasia itu, namun ketegangan di antara mereka berdua jelas terasa. Beberapa saat kemudian, seorang staf magang membawa kunci mobil Lamborghini Aventador. Ia menyerahkannya kepada Alex dengan hormat. "Ini Tuan, kunci mobilnya." Alex mengambil kunci itu, berat dan dingin di tangannya. Ia berdiri dan berjalan menuju pintu. Semua staf, termasuk Daniel,
kini berbaris rapi di sampingnya, memberikan jalan Juliala. Alex adalah seorang raja yang baru saja naik takhta. Perlakuan yang kontras dengan beberapa jam yang lalu. Alex menoleh kembali ke arah Daniel. Senyum tipis terukir di bibirnya. Daniel, saya rasa ini akan menjadi pengalaman mengemudi yang sangat menyenangkan. Saya harap saya bisa kembali dengan kesan yang baik. Kata-kata Alex, meskipun terdengar sopan, memiliki makna tersembunyi yang membuat Daniel merinding. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Malam yang akan datang akan menentukan segalanya. Pintu showroom terbuka. Alex melangkah keluar menuju mobil impiannya, meninggalkan semua staf dengan teka-teki yang belum terpecahkan sepenuhnya. Mereka semua, kecuali Pak Budi, masih tidak tahu bahwa pria yang mereka hina adalah pemilik dari semua yang ada di sana. Alex mengemudikan Lamborghini Aventador terbaru keluar dari showroom. Suara deru mesin V12 yang menggelegar memecah keheningan jalanan. Ia merasakan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa di bawah kendalinya. Ini adalah momen yang ia impikan, tidak sebagai pemilik, tetapi sebagai seorang pelanggan yang akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan. Sementara itu, di dalam showroom, ketegangan masih terasa begitu kental. Daniel mondar-mandir, hatinya dipenuhi kegelisahan. Menurutmu, apa yang akan terjadi? Bisiknya pada Andre. Aku tidak tahu, jawab Andre. Tapi, kita harus bersiap-siap. Sepertinya, kita dalam masalah besar. Rina, yang berdiri tidak jauh dari mereka, mendengar percakapan itu. Ia melihat Pak Budi yang sedang menelepon dengan wajah serius. Rina merasa cemas. Ia tahu bahwa nasibnya dan nasib staf lainnya bergantung pada apa yang akan terjadi selanjutnya. 1 jam kemudian, Alex kembali. Ia memarkir mobilnya di tempat semula dengan sempurna. Ia melangkah keluar dengan senyum puas. Luar biasa, katanya. Mobil yang sangat mengesankan. Semua staf, termasuk Daniel, berbaris menyambutnya. Daniel, yang kini takut setengah mati, mencoba tampil profesional. Senang Anda menyukainya, Tuan Alex. Apakah Anda ingin segera melakukan transaksi? Alex menatapnya dengan tatapan tajam. Tentu saja, tapi sebelum itu, saya rasa ada hal lain yang perlu kita bicarakan. Ia menoleh ke arah Pak Budi. Pak Budi, tolong kumpulkan semua staf di ruang rapat. Saya rasa sudah waktunya untuk pengungkapan. Pak Budi mengangguk, mengerti apa yang dimaksud Alex. Ia meminta semua staf untuk berkumpul di ruang rapat di lantai atas. Rina, Daniel, dan yang lainnya mengikuti dengan hati-hati. Jantung mereka berdebar-debar. Mereka merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Di ruang rapat, suasana terasa begitu tegang. Alex berdiri di depan meja, dengan semua staf duduk di kursi, menatapnya dengan rasa ingin tahu dan ketakutan. Pak Budi berdiri di sampingnya, diam. Alex memulai pembicaraannya dengan suara yang tenang. Terima kasih sudah datang. Saya rasa ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Ia kemudian mengambil sebuah kartu identitas dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Nama saya Alex Erlangga, dan seperti yang Pak Budi sudah ketahui, saya adalah pemilik dari showroom ini, dan semua yang ada di dalamnya. Seketika, ruangan itu dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Mata Daniel terbelalak. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Alex, lalu ke Pak Budi, seolah-olah mencari konfirmasi. Rina, yang duduk di sampingnya, menutupi mulutnya dengan tangan, tidak bisa menahan keterkejutannya. Staf lainnya, yang tadinya penuh dengan kecurigaan dan rasa penasaran, kini merasa malu dan menyesal. Alex membiarkan keheningan itu berlangsung selama beberapa detik, membiarkan fakta itu meresap ke dalam pikiran setiap orang. Saya datang ke sini hari ini bukan untuk membeli mobil, lanjut Alex. Saya datang untuk melihat bagaimana kalian bekerja. Saya ingin tahu, apakah kalian memberikan pelayanan yang sama kepada semua orang? Atau hanya kepada mereka yang tampak kaya? Dan sayangnya, Alex menoleh ke arah Daniel. Beberapa di antara kalian telah gagal total dalam ujian ini. Kata-kata itu seperti pukulan telak bagi Daniel. Ia menundukkan kepalanya.
tidak berani menatap Alex. Rina, di sisi lain, merasa sedikit lega, karena ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Meskipun hanya sedikit, puncak konflik telah tiba, dan semua orang tahu bahwa nasib mereka kini ada di tangan Alex. Setelah pengungkapan Alex, suasana di ruang rapat berubah drastis. Keheningan yang mematikan berganti dengan gumaman dan bisikan penuh penyesalan. Daniel, sang manajer penjualan, kini tampak begitu kecil. Wajahnya yang arogan kini digantikan oleh ekspresi malu dan takut. Ia menyadari betapa fatalnya kesalahannya. Ia tidak hanya meremehkan Alex, tetapi juga memperlakukan pemilik perusahaannya sendiri dengan buruk. "Maafkan saya, Tuan Alex," ucap Daniel dengan suara bergetar. Saya tidak tahu. Saya benar-benar minta maaf atas perlakuan saya yang tidak pantas." Alex menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Maaf tidak akan mengubah fakta bahwa Anda telah meremehkan orang hanya karena penampilannya," kata Alex. "Dan itu adalah etika kerja yang tidak bisa saya toleransi." Daniel tidak bisa berkata apa-apa. Air mata penyesalan mulai menetes di pipinya. Ia tahu bahwa karirnya di tempat itu sudah tamat. Alex kemudian menoleh kepada staf lainnya. "Dan kalian semua," lanjutnya, "kalian yang melihat dan membiarkan ini terjadi. Kalian semua sama bersalahnya." "Tunggu, Tuan Alex," kata Rina dengan suara yang penuh keberanian. "Ia adalah satu-satunya yang berani berbicara. Saya tahu, saya tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya mencoba memperlakukannya dengan sopan." Alex menatap Rina. Ia ingat bagaimana Rina adalah satu-satunya orang yang menunjukkan sedikit empati padanya. "Ya, Rina, saya ingat. Dan saya menghargai itu." Ia kembali menatap seluruh staf. Rina adalah satu-satunya orang di ruangan ini yang memahami arti dari pelayanan. Ia tidak melihat penampilan, ia melihat orang. Dan itulah yang saya inginkan dari setiap karyawan saya. Pujian dari Alex membuat Rina tersipu. Sementara itu, Daniel merasa semakin terhina. Ia tahu bahwa ia telah kalah, bukan hanya dalam perdebatan, tetapi juga dalam etika. "Sebagai pemilik perusahaan ini," lanjut Alex, "saya tidak hanya peduli dengan penjualan, tetapi juga dengan integritas. Perusahaan ini dibangun di atas nilai-nilai, dan kalian telah melanggar nilai-nilai itu." "Saya berjanji akan berubah, Tuan Alex," kata Daniel, "mencoba sekali lagi. Beri saya satu kesempatan lagi." Alex menghela napas panjang. "Ini bukan tentang memberikan kesempatan kedua, Daniel. Ini tentang kepercayaan, dan saya tidak yakin saya bisa mempercayai Anda lagi." EIA kemudian menoleh ke Pak Budi. "Pak Budi, saya rasa Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan." Pak Budi mengangguk. Ia tahu persis apa yang dimaksud Alex. Daniel akan dipecat, dan posisi manajer penjualan akan kosong. Mungkin Rina bisa menjadi calon yang cocok untuk posisi itu. Semua staf di ruangan itu memandang Daniel dengan tatapan campur aduk. Ada yang merasa lega, ada yang merasa iba, namun tidak ada yang berani membela Daniel. Mereka semua sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang sama, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Penyesalan itu terasa begitu nyata, seperti sebuah cermin yang memantulkan kesalahan mereka. Alex, setelah memberikan pernyataan tegasnya, mengambil jeda sejenak. Ruangan itu hening. Hanya terdengar isak tangis Daniel yang menunduk dalam-dalam. Alex menatap Pak Budi, dan Pak Budi mengangguk, mengisyaratkan bahwa ia akan mengurus urusan administrasi pemecatan Daniel. Sebagai pemilik perusahaan ini, Alex memulai lagi. Suaranya kini lebih lembut, tetapi tetap tegas. "Saya tidak ingin kalian merasa takut. Saya ingin kalian semua belajar dari pengalaman ini. Setiap orang, tidak peduli dari mana asalnya, berhak diperlakukan dengan hormat. Itu adalah prinsip utama yang harus kalian pegang." "Rina," panggil Alex. Rina, yang masih terkejut, mengangkat kepala. "Mulai besok,
Kamu akan dipromosikan menjadi manajer penjualan. Saya melihat potensi besar pada dirimu. Dan yang lebih penting, saya melihat integritas. Kamu memiliki apa yang dibutuhkan untuk memimpin tim ini." Pengumuman itu mengejutkan semua orang, terutama Rina. Ia tidak pernah bermimpi akan mendapatkan promosi secepat ini. "Terima kasih Tuan Alex," katanya dengan suara yang bergetar karena emosi. "Saya akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan Anda." Alex tersenyum. "Saya tahu itu. Sekarang, saya akan memberikan kesempatan bagi kalian semua untuk membuktikan bahwa kalian bisa menjadi tim yang lebih baik. Saya akan kembali beberapa bulan lagi, dan saya berharap bisa melihat perubahan yang signifikan." Alex kemudian menoleh ke arah Daniel. "Daniel, kamu boleh pergi. Saya akan pastikan kamu mendapatkan pesangon yang layak. Ini adalah pelajaran, bukan hukuman." Daniel, yang kini sudah tidak memiliki harga diri, berdiri dan berjalan keluar dari ruangan dengan kepala tertunduk. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kepergiannya meninggalkan kesan yang mendalam bagi semua staf yang hadir. Alex kemudian menoleh kembali ke arah mereka. "Pak Budi akan memberikan kalian semua pelatihan ulang tentang etika pelayanan. Saya ingin kalian semua kembali ke dasar dan memahami bahwa melayani adalah sebuah kehormatan, bukan hanya pekerjaan." Setelah memberikan arahan terakhirnya, Alex berpamitan. "Terima kasih atas kerja keras kalian. Saya harap kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik." Ia berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan staf yang masih tercengang. Rina, yang kini telah menjadi manajer penjualan baru, menatap kepergian Alex dengan penuh haru. Ia tahu bahwa ia telah mendapatkan kesempatan emas, dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Daniel di luar ruangan. Alex bertemu dengan Pak Budi. "Terima kasih Pak Budi. Anda telah bekerja dengan sangat baik. Anda tahu apa yang harus dilakukan." "Tentu, Tuan Alex," jawab Pak Budi dengan hormat. "Saya akan pastikan mereka semua belajar dari kesalahan ini. Dan saya akan pastikan Rina menjadi pemimpin yang hebat." Alex mengangguk. Ia melangkah keluar dari showroom, meninggalkan semua drama di belakangnya. Ia kini bukan lagi seorang gelandangan, melainkan pemilik dari segala kemewahan di hadapannya. Tetapi, ia membawa satu pelajaran berharga, bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang mobil mewah atau batangan emas, melainkan tentang integritas, kejujuran, dan perlakuan yang baik terhadap sesama. Beberapa bulan berlalu sejak kunjungan Alex yang menggemparkan. Showroom Lamborghini kini telah mengalami transformasi besar. Di bawah kepemimpinan Rina, yang kini menjabat sebagai manajer penjualan, suasana kerja menjadi jauh lebih profesional. Dan Beratik, ia menerapkan semua pelajaran yang diberikan Alex, memastikan setiap staf memperlakukan pelanggan dengan hormat, tanpa memandang penampilan atau status sosial. Rina tidak hanya memerintah, tetapi ia juga memimpin dengan contoh. Ia adalah manajer yang ramah dan suportif, selalu siap membantu staf magang atau yang baru. Kebijakan pintu terbuka yang ia terapkan membuat setiap staf merasa nyaman untuk mengutarakan pendapat atau masalah mereka. Rina juga mengadakan sesi pelatihan rutin yang berfokus pada etika, integritas, dan pengetahuan produk, yang semuanya ia pelajari langsung dari Alex, salah satu staf yang dulu meremehkan Alex. Andre kini menjadi salah satu staf yang paling rajin dan sopan. Ia merasa malu dengan perbuatannya di masa lalu, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama. Andre seringkali datang ke Rina untuk meminta nasihat, dan Rina selalu menyambutnya dengan hangat. Suatu sore, saat showroom sedang ramai, seorang pria paruh baya masuk dengan pakaian yang sangat sederhana, mirip dengan Alex beberapa bulan yang lalu. Ia berjalan ke arah mobil Lamborghini Huracan, melihatnya dengan mata penuh kekaguman. Kali ini, tidak ada staf yang meremehkannya. Andre, yang sedang bertugas, segera mendekatinya dengan senyum ramah. "Selamat sore, Pak.
Apakah ada yang bisa saya bantu? Pria itu terkejut. Ia tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Saya hanya ingin melihat-lihat, katanya dengan suara pelan. Tentu saja, Pak. Silakan, jawab Andre. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang mobil ini, jangan ragu untuk bertanya. Ini adalah model terbaru kami. Dengan mesin kelima, 10 yang sangat bertenaga. Rina, yang melihat dari kejauhan, tersenyum bangga. Ia tahu bahwa kerja kerasnya dan timnya telah membuahkan hasil. Mereka telah menciptakan budaya kerja yang baru. Sebuah budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang ditanamkan Alex. Di sisi lain, Pak Budi, kepala cabang, melihat Rina dengan bangga. Kerja bagus, Rina, katanya. Kamu telah membuktikan bahwa kamu adalah pemimpin yang tepat untuk tempat ini. Rina tersenyum. Terima kasih, Pak Budi. Ini semua berkat pelajaran dari Tuan Alex. Meskipun showroom kini berjalan dengan baik, semua orang tetap menunggu-nunggu. Mereka semua tahu bahwa Alex telah berjanji untuk kembali, dan mereka semua bertanya-tanya, kapan pemilik mereka akan datang lagi? Apakah ia akan puas dengan perubahan yang mereka ciptakan? Di sebuah kota yang jauh, Alex sedang duduk di kantornya, menatap laporan dari showroomnya. Ia tersenyum, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Keputusannya tidak hanya mengubah showroom, tetapi juga mengubah kehidupan banyak orang, termasuk Rina. Ia tahu bahwa ia akan kembali, tetapi ia juga tahu bahwa showroomnya kini berada di tangan yang tepat. 1 tahun kemudian, di suatu siang yang cerah, sebuah mobil sedan sederhana berhenti di depan showroom Lamborghini. Seorang pria keluar dari mobil, mengenakan kemeja rapi dan celana kain biasa. Ia melangkah masuk ke dalam showroom, dan semua staf yang melihatnya menghentikan aktivitas mereka. Pria itu adalah Alex Erlangga. Kali ini, ia tidak menyamar. Ia datang dengan identitas aslinya sebagai pemilik. Namun, perlakuan yang ia terima sangat berbeda dari kunjungan sebelumnya. Rina, yang kini telah sepenuhnya menjadi manajer penjualan yang kompeten, segera menghampiri Alex dengan senyum lebar. Selamat datang kembali, Tuan Alex, sapanya dengan penuh hormat. Kami sangat senang melihat Anda. Alex tersenyum. Rina, saya juga senang bisa kembali. Ia menatap sekeliling. Showroom itu tampak lebih hidup, lebih ramah, dan lebih terorganisir. Semua staf menyambutnya dengan ramah. Dan tidak ada lagi tatapan sinis atau bisikan meremehkan. Saya lihat banyak yang berubah di sini, kata Alex. Matanya menelusuri setiap sudut. Ya, Tuan, jawab Rina. Kami semua bekerja keras untuk menerapkan semua pelajaran yang Anda berikan. Kami semua belajar untuk menghargai setiap orang, tanpa memandang penampilan. Alex mengangguk. Hatinya dipenuhi kebanggaan. Ia melihat Andre, staf yang dulu meremehkannya, kini sedang melayani seorang pelanggan dengan ramah dan profesional. Ia juga melihat staf lainnya yang bekerja dengan penuh semangat dan integritas. Pak Budi, kepala cabang, menghampiri Alex. Mereka semua telah berubah, Tuan. Mereka semua belajar dari pengalaman itu. Saya tahu, Pak Budi, dan saya bangga dengan kalian semua, kata Alex. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Budi dan Rina, Alex meminta untuk berbicara dengan semua staf. Mereka semua berkumpul di ruangan yang sama, di mana Alex pernah mengungkapkan identitasnya. Kali ini, suasana tidak lagi tegang, melainkan dipenuhi dengan rasa hormat dan kegembiraan. Saya kembali hari ini, Alex memulai. Suaranya mantap. Bukan untuk menguji kalian lagi. Saya kembali untuk mengucapkan terima kasih. Semua staf terkejut. Terima kasih karena telah menerima pelajaran yang saya berikan. Terima kasih karena telah sparaba. Dan yang paling penting, terima kasih karena telah membuktikan bahwa showroom ini bukan hanya tempat untuk menjual mobil, tetapi juga tempat di mana integritas dan etika dihargai. Ia kemudian menoleh ke arah Rina. Rina, kamu telah menjadi pemimpin yang luar biasa. Saya ingin memberikanmu hadiah
sebagai tanda terima kasihku. Mulai sekarang, kamu akan menjadi direktur operasional di seluruh cabang showroom ini. Pengumuman itu membuat Rina terkejut, hingga ia tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis haru. Semua staf bertepuk tangan, merayakan keberhasilan Rina. Mereka tahu bahwa Rina pantas mendapatkan itu. Alex tersenyum. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah mengubah sebuah tempat yang penuh dengan arogansi menjadi tempat yang penuh dengan integritas dan kejujuran. Dan ia tahu bahwa warisan terbesarnya bukanlah mobil mewah atau batangan emas, melainkan pelajaran berharga yang telah ia tinggalkan.